Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan saham kuartal ketiga dari Bank Mayapada Internasional. Ini sahamnya namanya Maya ya. Nah, Maya ini sebenarnya termasuk di Mayapada Groupnya. Kita lihat di sini ada direktur utama yaitu Haryono Jardi. Kemudian ada direktur Peter Suwardi untuk alamat kantor Mayapada Tower Ground 2 Floor Jalan Jenderal Sudirman, Jaksel. Nah, ini jadi untuk alamat kantornya, ini kantor pusatnya boleh dibilang itu di Jaksel. Nah, ini dalam bentuk rupiah tapi nilainya jutaan nih. Ini kasnya tahun kemarin ada 341 miliaran, sekarang menjadi 300 miliaran. Kemudian ada giro pada Bank Indonesia 8,6 triliunan menjadi 8,7 triliunan. Ini ada pihak ketiga, pihak berelasi, mereka sudah sebutkan berapa, subtotalnya berapa ya. Lalu ini kita lihat di sini ada efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sudah gak ada, kemarin ada 2 triliunan. Kemudian obligasi pemerintah. Apa yang Bank Mayapada ini agak tertarik dengan obligasi pemerintah ya, menjadi tadi banyak ini. Dia berkali-kali lipat. Total asetnya dari 135 triliunan menjadi 100, hampir sama juga lah ya. Untuk liabilitas meningkat sedikit dari 383 miliaran menjadi 400-an miliaran. Simpanan nasabah kalau kita lihat agak menurun nih, baik yang pihak berelasi maupun pihak ketiga. Jadi simpanan nasabahnya menurun, tapi itu kayak menurunnya dikit aja ya kalau kita lihat. Lalu ini ada utang pajak, ini total liabilitasnya, ini total ekuitasnya. Berarti total liabilitasnya memang lebih banyak, tapi namanya bank ya. Kalau bank itu makin banyak lebih bagus. Dan kita lihat ekuitasnya meningkat sedikit juga. Dan kalau di bank itu sebenarnya kalau mau dibilang yang penting itu lihat di ekuitasnya. Walaupun liabilitasnya lebih banyak daripada ekuitasnya, kami selalu memilih untuk melihat ekuitasnya karena bertambah sedikit berarti bagus nih. Liabilitas juga bertambah sebenarnya bagus nih. Pendapatan bunga, wah ini ada dari pendapatan bunga, tapi ada juga dari beban-beban. Untuk laba operasionalnya menurun ya, dari 138 miliaran menjadi 82 miliaran. Bahwa ini ada pendapatan dari yang non operasional, ada dari 600-an juta menjadi 500-an juta. Batas non operasional, beban pajak penghasilan neto, ini laba neto periode berjalan dari 100 miliaran maksudnya 109 miliaran berkurang menjadi 66 miliaran. Nah, jadi dia berkurangnya labanya. Penerimaan bunga dan komisi, wah ini meningkat dari 44,4 triliunan menjadi 5,9 triliunan. Itu pendapatan bunga loh sama komisi. Lalu ada pembayaran bunga. Wah ini pembayaran bunga ternyata banyak juga ya, hampir sama juga, berarti hampir imbang. Ini ada yang dari operasional, arus kas, perubahan aset dan liabilitas operasional. Ada minus 518 miliaran, ini minus 400 miliaran, tapi untuk yang totalnya operasional memang dia meningkat minusnya. Nah ini kita skip. Lalu di sini ada disebutkan komisaris utamanya. Ya seperti yang kita ketahui, Mayapada Group itu milik siapa? Ya Dr. Tahir ya kan. Ini komisaris utama Dr. Sri Tahir. Lalu ada yang tadi direktur dan lain udah disebutkan tadi ya. Yang di awal pun udah ada.
Untuk ini kita lihat kasnya. Ini giro lah. Giro berdasarkan mata uang. Dolar Singapura gironya agak banyak ya. Yang dolar Singapura dari 268 miliaran menjadi 424 miliaran. Dolar Australia menurun sedikit, kemudian Amerika meningkat banyak juga sebenarnya. Untuk yang berdasarkan produk, ini rupiah Bank Sentral Asia, penempatan pada Bank Indonesia. Jadi setiap bank itu dia ada penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan jenis dan mata uang. Penempatan Bank Indonesia, mereka dah taruh 1,4 triliunan dari 6,6 triliunan. Dolar Singapura deposito berjangka. Ini berdasarkan pihaknya. Berdasarkan jenis dan mata uang. Sekuritas Publik Bank Indonesia SBI 48 miliaran menjadi 50 miliaran. Sebenarnya mau dibilang gini ya, gimana ya, kalau setiap bank itu mereka punya banyak cadangan minimum itu di bank sentral. Bank sentral kita Bank Indonesia, jadi mereka ada banyak cadangan berapa masing-masing bank ada di Bank Indonesia gitu. Tapi itu pun ditentukan oleh pemerintah Bank Indonesia sendiri. Banyak mereka mau kumpulkan masing-masing bank itu berapa minimal cadangan dananya itu. Jadi itu ada berdasarkan intimol gitu ya. Berdasarkan jatuh tempo. Ini pinjaman yang mereka beli nih. Mereka paling banyak kasih untuk yang modal kerja ya. Kemarin ada 66 triliunan. Sekarang menjadi 72 triliunan. Ini kan berarti meningkat. Investasi dari 25 triliunan menjadi 26 triliunan. Bahkan rata-rata semua hampir meningkatnya. Berarti ini kan kalau dibilang perusahaan ini cukup bagus. Berdasarkan sektor ekonomi. Yang di rupiah ada jasa bisnis, konstruksi, perdagangan. Banyak mereka dapat dari jasa bisnis. Nah, ada yang tahu gak bank itu jasa bisnisnya itu apa sih? Nah, yang konstruksi 26 triliunan. Tapi di sini masih bukan banknya itu dia buat jasa bisnis, tapi itu lebih kepada perusahaan yang dia bergerak di bidang jasa gitu ya. Seperti travel, seperti pembiayaan dan lain-lain, leasing. Nah, gitu-gitulah. Itu kan berarti sewa gitu ya. Berdasarkan kolektabilitas. Nah, jika dia dari sini sebenarnya mau dibilang untuk yang macetnya itu gak bisa dibilang terlalu besar. Karena angkanya itu berlima pun penjualnya itu banyak. Jadi kita perlu lihat lagi sebenarnya itu mana yang terbaik ya untuk dipilih. Pinjaman bermasalah berdasarkan sektor ekonomi. Rupiah ada konstruksi, perdagangan, lain-lain. Nah, ini yang lucu. Yang periode pinjaman, ternyata lebih banyak orang suka yang pinjaman jangka panjang. Nanti kalau kayak yang Timothy Ronald, banyak kan memang harus jangka panjang, tapi kan cash flow itu penting juga ya. Pinjaman kepada pihak berelasi. Surya Cipto Inu Cemerlang. Nah, 465 miliaran. Lalu ada beberapa PT lain tadi ya. Pinjaman yang diberikan sebagai berikut.
Ini pinjaman nih, ini mereka kasih pinjaman hampir sama ya, Pak. Yang menikah itu yang kurang lancar. Berdasarkan kolektabilitas. Ini biaya di muka. Nah, kita lihat untuk yang jasa konsultasi sama yang jasa jasa loyalitas pelanggan luar biasa bayarnya. Masa dari 88 miliaran menjadi 250 miliaran, dari 38 miliaran menjadi 178 miliaran. Itu hanya untuk yang analisa sama loyalitas pelanggan. Jadi itu perlu diperhitungkan lagi ya, karena ini penjualannya kalau mau kita biasa bagus nih. Ini bank Maya Pada ini saya penjualan bagus. Cuman dia bisa berkurang karena beban gitu juga. Dia kayak ini kan bebannya ini kan luar biasa, pakai konsultan pakai apa, tapi kalau konsultan lebih pintar bisa buat lebih besar, saya ya gak apa-apa. Akun ini terdiri dari ini aset tetap tanah bangunan yang langsung itulah. Ini kita skip. Agunan yang diambil alih. Nah, jadi banyak kalau orang mereka ada sewa, ada beli kredit. Nah, kemudian mereka ternyata ambil mobilnya lalu gak bisa bayar ada 4 bulan. Nah, ada juga yang kayak gitu ya. Kemudian kita lihat simpanan nasabah pihak berelasi dari 540 miliaran menjadi 222 miliaran. Pihak ketiga, ini jumlahnya banyak nih, dari 3,2 menjadi 3,9 triliunan. Dasar jenis dan mata uang. Nah, ini yang di rupiah mereka ada tahu dan deposito berjangka, tapi tadi kayak obligasi yang paling banyak. Nanti kita lihat dulu obligasi. Ini deposito ini pun menurun nih. Deposito berjangka ada yang 96 miliaran, 96 triliunan menjadi 89 triliunan. Nah, itu totalnya dari 118 triliunan menjadi 109 triliunan. Ini berdasarkan jatuh tempo. Ini simpanan dari bank lain. Jadi dia ada pihak ketiga, pihak berelasi, yang berelasi orang-orang sendiri, yang ketiga yang asli. Tapi bisa juga ya, pihak berelasi menyamar jadi pihak yang apa ya. Setelah ini kita skip. Ini kita skip. Pemegang saham paling banyak Maya Pada Karunia. Maya Pada Karunia. Ini sebenarnya bagian dari Maya Pada Group juga ya. Ini kalau mau kita bilang saham ini sebenarnya bisa juga dimainkan kalau ada yang tahu ya. Sebenarnya gini aja, buat sebuah perusahaan. Jadi nantilah kita jelaskan di laporan keuangan selanjutnya aja. Ini pendapat bunga pinjaman yang diberikan.
Ini yang didapat adalah 5 triliunan. Dan 5,6 triliunan dari tahun lalu cuma 5 triliunan. Itu masih oke ya. Ini bank bunga. Bank bunga yang deposito berjangka, wah tinggi kali ini. Deposito berjangka bank bunga yang sampai 4 triliunan dari 3 triliunan. Tabungan juga meningkat. Kenapa operasional lainnya? Laba kurs. Ini gaji dan tunjangan nih. Ini umum dan administrasi. Imbalan jasa profesi, wah ini tinggi juga ya, dari 128 miliar dari 154 triliunan. Telepon triliunan. Ini beberapa operasional lainnya. Nah ini kita skip. Tapi yang gitu ya ibaratnya, walaupun seorang bangun perusahaan lalu mereka IPO, nah itu manajemennya keluar, mereka masih bisa menciptakan produk baru. Produk baru itu oke lah kau ciptakan itu, lalu mereka bisa bagikan jadi lebih cepatnya. Jadi kalau dilihat juga, ini pendapatan bunga 6,5 triliunan, 6,4 triliunan akan lebih. Sumatera. Nah, kalau kita lihat di sini, tampaknya Kalimantan, Sulawesi semua gak ada untungnya. Lucu sekali. Makanya untung itu paling di Jawa, di Bali gitu aja. Untuk yang Bank Mayapada ini. Tapi SOK mungkin masih lagi habisin uang permasalahan atau gimana ya. Masalahnya kan gini, walaupun di tempat ini rugi, tapi mereka kan harus mementingkan kualitas juga. Nah, selain kualitas, nah itu anggap aja lah, mereka harus pentingkan kualitas ATM-nya dan lain-lain, baru bisa menjadi nasional. Bank yang cakupannya itu nasional. Jadi perlu dilihat juga ya. Mereka tuh saya ada kali. Sekian dan terima kasih, saya investasi.